Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Ahmad Junaidi. Jadi kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku. Jadi buku ini saya pakai waktu dulu kuliah S1. Nah, ini salah satu buku wajib juga ya untuk mata kuliah metode-metode filsafat. Jadi berbeda ya dengan kemarin yang sebelumnya saya pernah bahas tentang metodologi penelitian filsafat. Ini pengarangnya sama dari Anton Becker, cuma ini berbeda. Jadi kalau metodologi itu adalah penelitian filsafat, kalau ini bagaimana cara berfilsafat atau metode-metode filsafat. Nah, untuk yang buku yang akan saya review adalah buku dari Anton Becker yang berjudul Metode-metode Filsafat. Jadi pertama kali saya beli buku ini itu sekitar ya tahun 2015 lah ya. Jadi untuk buku metode-metode filsafat ini diterbitkan oleh penerbit Galia Indonesia. Jadi untuk pertama kali terbit tahun 1984. Terus selanjutnya buku ini tuh kurang lebih tebalnya 143 halaman. Nah, untuk selanjutnya siapa Anton Becker saya ulas kembali ya, siapa dari background penulis Anton Becker ini. Jadi Anton Becker itu dilahirkan di Amsterdam tahun 1931, kemudian datang ke Indonesia pada tahun 1951, belajar mengenai filsafat, kebudayaan hingga teologi di sekolah tinggi di Yogyakarta. Kemudian menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Leuven, Belgia. Kemudian mengajar di jurusan filsafat di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Ini salah satu karya beliau. Jadi kita langsung coba review ya apa yang menarik dari buku metode-metode filsafat ini. Untuk buku metode-metode filsafat ini kurang lebih untuk daftar isinya saya uraikan. Pertama ada kata pengantar, kemudian pendahuluan. Jadi bab 1 ini membahas tentang metode kritis dari Socrates dan Plato. Bab 2 membahas tentang metode intuitif dari Plotinus dan Henry Bergson. Kemudian bab ketiga membahas tentang metode skolastik dari Thomas Aquinas. Bab keempat metode geometris dari René Descartes. Bab kelima metode eksperimental dari David Hume. Kemudian bab keenam membahas tentang metode kritis transendental Immanuel Kant. Bab ke-7 membahas metode dialektis George William Friedrich Hegel. Bab ke-8 metode fenomenologis Husserl dan eksistensialisme. Bab ke-9 metode analitika bahasa dari Ludwig Wittgenstein. Kemudian ada penutup dan juga lampiran metodologi penelitian filsafat. Pada bagian metodologi penelitian filsafat ini sebenarnya hal yang sudah pernah saya uraikan di buku metodologi penelitian filsafat. Seperti itu. Nah, untuk dari daftar isi dan juga kata pengantar, bagaimana hasil pembacaan saya sempat, ya sudah lama ya dulu membaca ini ya. Kemudian saya merefresh lagi beberapa hari yang lalu sebelum mereview buku ini. Jadi saya uraikan secara sekilas terkait dengan di sini ya. Di sini bukunya runtut untuk dibaca orang awam pun bisa lah dipahami, dan kemudian buku ini sangat sistematik dan terlebih lagi adalah mudah dipahami. Jadi bahasanya sederhana. Jadi teman-teman yang biasanya mengira atau berpikir bahwa belajar filsafat itu rumit, kemudian bahasanya sulit dipahami, mungkin buku ini menjawab kendala-kendala yang ada pada teman-teman seperti itu untuk kendala bahasa ya. Dari segi isi menurut saya memang sih pada saat saya belajar filsafat, sekarang kan filsafat sudah mengalami perkembangan yang luar biasa ya. Tentu seperti yang saya sampaikan juga di buku metodologi filsafat, memang buku ini perlu pengembangan. Itu saja yang mungkin hal yang perlu dilanjutkan, direkomendasikan dari peneliti-peneliti di bidang filsafat untuk melanjutkan penelitian terkait metode-metode filsafat. Karena banyak filsuf-filsuf yang baru dan membawa metode-metode yang baru. Ini kan kalau saya lihat baru sampai modernisme, dan sedangkan filsuf sekarang sudah sampai postmodernisme, tentu banyak lagi metode-metode filsafat yang berkembang seperti itu. Kalau menurut saya perlu untuk membaca buku ini sebagai basis pengantar awal ya. Karena teman-teman, ini saran saya dari bacaan. Pertama teman-teman baca buku pengantar filsafat, metafisika, epistemologi, aksiologi. Nah, kalau sudah belajar itu, kemudian belajar filsafat ilmu dan selanjutnya adalah membaca buku ini. Seperti itu ya runtutannya. Jadi pertama belajar pengantar filsafat, kemudian asas-asas filsafat, metafisika, epistemologi, aksiologi, filsafat ilmu, logika, dan baru metode-metode filsafat. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya, karena secara isi sama seperti yang
Kalau teman-teman baca filsafat pasti cukup memahami lah apa isinya. Tapi yang berbeda dari buku ini adalah Anton Becker berusaha untuk menjelaskan bagaimana step by step filsuf ini berpikir atau teori-teori filsafat yang sering diungkapkan itu bagaimana terbentuknya. Nah, buku ini menjelaskan itu, seperti Descartes dengan adikum yang terkenal, aku berpikir maka aku ada, kemudian Socrates dan juga Plato, banyak sekali filsuf-filsuf lain dari zaman pramodern hingga modernis seperti itu. Jadi jangan lupa juga teman-teman juga baca buku sejarah filsafat, terutama sejarah filsafat barat ya, karena kalau di buku ini memang kebanyakan filsuf yang diuraikan adalah filsuf-filsuf dari barat. Jadi itu sekian sih review dari saya terkait dengan buku Anton Becker ini. Ini memang buku lama, tapi untuk teman-teman yang baru belajar filsafat atau coba memahami filsafat dari awal, tentu buku ini saya rekomendasikan dibaca dan bisa dibeli di toko buku kesayangan teman-teman. Sekian. Terima kasih sudah menonton channel Rusak Mas Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.